Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, NIM F2018-01-214 dari kelas B4. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kimia medisinal yang berjudul Hubungan Struktur Aktivitas Obat. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau HKSA. Bagian penting rancangan obat dalam usaha mendapatkan obat baru. Yang pertama itu aktivitas lebih besar, yang kedua lebih selektif, selanjutnya toksisitas atau efek samping lebih rendah, kenyamanan yang lebih besar, lebih ekonomis, faktor coba-coba ditekan. Sesekali mungkin jalur sintesis menjadi lebih pendek. Selanjutnya yaitu sifat fisika kimia dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat karena dapat mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh dan proses interaksi OR. Sifat fisika kimia tersebut adalah ionisasi, pembentukan kelat, potensial redoks, dan tegangan permukaan. Selanjutnya ionisasi dan aktivitas biologis. Yang pertama, ionisasi berhubungan dengan proses penembusan obat, keadaan membran biologis, dan interaksi OR. Yang kedua, untuk menimbulkan aktivitas biologis. Pada umumnya obat dalam bentuk tidak terionisasi, tetapi ada pula yang aktif bentuk ionnya. Selanjutnya, obat yang aktif dalam bentuk tidak terionisasi. Yang pertama itu sebagai bentuk obat yang bersifat asam atau basa lemah. Bentuk tidak terionisasinya dapat memberikan efek biologis. Contohnya itu fenobarbital, dan hubungan antara pKa dengan fraksi obat terionisasi dari obat yang bersifat asam dan basa lemah dinyatakan melalui persamaan Henderson. Bisa dilihat dalam gambar itu ada tabel yang dimana pH 2,0 yang dimana pH 2,0 persen tidak terionisasinya 100,0 dan persen terionisasinya 0,00. pH 4,0 persen tak terionisasi menjadi 99,96 dan persen terionisasi 0,04 dan pH 6,0 persen tak terionisasinya 96,17 persen terionisasinya 3,83 dan pH 7,0 itu persen tak terionisasinya 71,53 dan persen terionisasinya 79,93. Dan di sini ada juga pH 10,0 persen tak terionisasinya 0,25 dan persen terionisasinya 99,75. Yang terakhir itu pH 12,0 persen tak terionisasinya 0,0 dan persen terionisasinya 100,0. Bisa dilihat persen perhitungannya bentuk tak terionisasi dan terionisasi fenobarbital pada berbagai macam pH seperti tabel di atas. Selanjutnya, perubahan pH dapat berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan koefisien partisi obat. Selanjutnya, pada obat yang bersifat asam lemah dengan meningkatnya pH, sifat ionisasi bertambah besar, bentuk tak terionisasinya bertambah kecil, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis semakin kecil. Akhirnya kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor semakin rendah dan aktivitas biologisnya semakin menurun. Selanjutnya, pada obat yang bersifat basa dengan meningkatnya pH, sifat ionisasi bertambah kecil, bentuk tak terionisasinya semakin besar, sehingga jumlah obat yang menembus membran biologis bertambah besar. Akhirnya kemungkinan obat untuk berinteraksi dengan reseptor bertambah besar dan aktivitas biologisnya semakin meningkat.
Seperti gambar di bawah menunjukkan hubungan perubahan pH dan aktivitas biologis asam dan basa lemah. Selanjutnya yaitu obat yang aktif dalam bentuk ion. Obat yang aktif dalam bentuk ion berperan senyawa. Obat menunjukkan aktivitas biologis yang semakin meningkat bila derajat ionisasinya meningkat. Seperti diketahui, dalam bentuk ion senyawa obat umumnya sulit menembus membran biologis, sehingga diduga senyawa obat dengan tipe ini memberikan efek biologisnya di luar sel. Bisa dilihat gambar di dalam. Selanjutnya itu pembentukan kelat dan aktivitas biologis. Yang pertama, kelat. Kelat adalah senyawa yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor dengan ion logam membentuk suatu struktur cincin. Contohnya, gugus dapat membentuk kelat, gugus amino primer, sekunder, dan tersier, oksin, imin, tersubstitusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ligan, adalah senyawa yang dapat memberikan struktur cincin dengan logam karena mengandung atom yang bersifat elektron donor seperti N, SO, dan struktur cincin yang umum dapat terdapat dan cukup stabil adalah cincin dengan jumlah 5 dan 6. Contoh ligan dalam sistem biologis. Yang pertama itu asam amino, glisin, sistein, histamin, dan asam glutamat. Yang kedua itu vitamin, contohnya seperti riboflavin dan asam folat. Yang ketiga basa purin, hipoksantin, dan guanosin. Yang keempat itu asam trikarboksilat. Selanjutnya yaitu aktivitas dan sifat suatu senyawa diuji. Kemungkinan molekul baru dirancang. Selanjutnya rational drug design, memastikan hubungan struktur antara aktivitas biologis dan struktur sel. Dasar interaksi obat target adalah molecular regionation, tarik-menarik seperti antara gugus kimia dalam target biologis dengan obat. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu rational drug design-nya dimulai dengan merancang senyawa yang memenuhi persyaratan spesifik. Senyawa kemungkinan disintesis dan diuji. Selanjutnya molekul dirancang kembali dan disintesis dan diuji. Selanjutnya itu persyaratan spesifik dan diperoleh dari dua sumber. Yang pertama struktur 3 dimensi target biologis, dan yang kedua struktur molekul kecil yang sudah terbukti aktif. Demikian video saya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.